Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini saya ada laptop. Dia termasuk laptop lama dengan prosesor Celeron dan 2 GB RAM. Dia masih bawaan pabrik, speknya belum ada yang di-upgrade. Yaitu Acer. Dia tipe Aspir ya, laptop Aspir ES14. Jadi kendalanya, di sini laptopnya lemot. Pokoknya Windowsnya berat banget dan baterainya itu udah soak. Jadi selama pemakaian itu harus di charger sambil dicolok cas. Itu kalau dicabut itu bener-bener mati langsung. Jadi dia nggak nyimpen daya sama sekali baterainya, walaupun udah di cas lama banget. Terus juga lemot banget. Windowsnya udah Windows 10. RAM 2 GB emang di tahun ini udah nggak bisa sih. RAM 2 GB itu udah berat banget. Makanya di video kali ini saya bakal ngasih tahu cara upgrade laptop ini supaya bisa jauh lebih lancar, bahkan bisa lancar 2 kali lipatnya lah. Nah, untuk perbandingan, tadi saya udah bikin videonya sebelum di upgrade, jadi waktu bootingnya itu udah saya rekam. Ini videonya. Oke, tadi dinyalain tapi dia malah langsung mati lagi. Ini kita coba lagi ya. Wah, lama banget buka Google ya. Lama banget. Ini speknya masih bawaan ya.
Nah, kira-kira seperti itu videonya. Itu lama banget. Jadi nyalahnya lama. Bahkan buka Google juga lama banget. Hampir nggak kebuka Google-nya. Nah, sekarang kita bakal upgrade RAM-nya, bakal upgrade SSD, dan install ulang Windows 10. Oh iya, kita nanti ganti baterai juga, supaya bisa dipakai tanpa di charger. Sekarang kita bongkar laptopnya dulu. Oh iya, pesan aja ya. Kalian kalau buka laptop ini, DVD sama harddisknya itu harus dicopot dulu ya. Jadi baut DVD-nya di sini. Untuk bukanya ditarik aja. Kalau bautnya udah dicopot, tinggal ditarik aja. Nah, begini. Nah, untuk DVD-nya, DVD harddisk ini 4 baut, 4 baut ini dicopot. Cara copotnya ditarik ke belakang aja ya. Kalau dari posisi begini, tarik ke sini. Kalau udah, kalian tinggal copot casingnya. Untuk ini WiFi, baterai BIOS, ini kabel speaker biasanya nih. Ini biarin aja. Oh ya, ini jangan lupa dicopot juga. Dia nyangkut sama casing soalnya, jadi harus dicopot. Kalau udah, coba dicek lagi. Sekarang tinggal buka casingnya. Pokoknya kalau mau aman, bukanya pakai kartu atau benda-benda kayak kartu ATM gitu, atau alat apa gitu yang plastik. Kalau aku sih pakai ini ya, pakai kuku. Maksudnya biar nggak lecet casingnya. Kalau untuk ini, buat kalau ini aja nyongkel. Nggak untuk ditarik begitu, pakai ini nggak boleh. Ini kalau bisa dicopot aja ya. Soalnya ini speakernya nyatu sama casing bawah. Jadi kalau kita narik casingnya tuh, speakernya keangkat, kemungkinan ini juga ketarik. Makanya biar aman, ini biar gak ketarik, kita cabut aja. Cara nyebutnya gampang. Ini dipegang sisi kanan kirinya aja, terus ditarik ke belakang.
Ini karena laptop baru jadi masih ngepres banget. Nah, ini kita bersihin dulu ya, soalnya kotor banget. Udah bersih ya? Tadi kipasnya juga kotor, udah dibersihin. Ini soket kabel power kipasnya, jangan lupa dicopot kalau kita mau nyopot fan satu papan ini untuk Retasta. Cara nyopotnya sama ya, jadi ini tinggal ditarik aja. Jadi kita bersihin dulu pasta sebelumnya yang sisaan sebelumnya itu supaya lebih optimal. Yang di kipasnya juga harus kita bersihin.
Jadi di sini kita mau upgrade ke SSD. SSD-nya taruh sini. Kita copot dulu dari bracketnya. SSD yang dipakai ini ya, speknya 128 GB. Jadi SSD ini udah saya install, udah ada Windows-nya. Nah, kita pasang di bracketnya. Posisinya jangan sampai salah ya. Ini nggak bisa langsung kita pasang, jadi nanti harus tutup covernya dulu, baru kita pasang SSD ini. Posisinya begini. Kita taruh dulu. Oke, sekarang kita mau ganti baterainya. Jadi ini penyakitnya upgrade lelet pokoknya. Lelet, baterainya juga soak. Jadi kita harus ganti baterainya, bukan ganti RAM, tambah RAM. Karena bawaannya itu 2 GB. Nah, ini kita mau tambah lagi supaya lebih optimal. Soalnya kalau kita ganti SSD aja, RAM-nya masih 2 GB, itu nggak bagus lah, nggak optimal. Sekarang kita copot baterainya dulu. Ini kita awasin dulu nih. Oh, dia tuh harusnya baterainya tuh ada di mesinnya. Dia harusnya baterainya udah ada di sini. Begini. Nah, dia harusnya baterainya di sini nih. Mungkin karena ini udah lama juga ya dipakai bertahun-tahun dan nggak pernah dibongkar, nggak pernah dicopot, jadinya dia kayak nempel ke casing bawahnya nih. Harusnya nggak nempel. Ini karena terlalu lama, nggak pernah di maintenance, jadinya nempel. Ini baterainya udah soak, kita ganti. Oke, jadi ini baterai barunya. Buku panduan. Ini kita tinggal taruh aja posisinya yang ada logo Acer-nya itu di atas. Nah, ini soketnya. Ini jangan sampai terbalik. Cuma kebalik pun harusnya sih nggak bisa masuk. Pokoknya posisinya kayak gini. Yang ada lubang-lubangnya ini, di bawah. Gitu. Ini kita dorong kanan kirinya. Pakai kuku boleh.
Kalau udah, kabelnya kita rapiin aja biar dia nggak ke atas. Nah, oke. Kita tinggal tes. Untuk nutupnya jangan sampai salah ya. Jadi yang ada soketnya, yang ada soket chargernya itu lebih awal, lebih dulu, supaya nggak kedorong. Ini yang ada soket audionya juga itu lebih dulu. Jadi laptop lain juga kayak gitu. Kalau ada soket VGA atau HDMI ini, itu harus lebih dulu. Kayak gini, dimasukin. Nah, baru tutup bagian sini, kiri video. Nah, kalau udah press, tinggal dibaut. Jangan lupa dipasang lagi kabel speakernya. Kalau udah kepasang casingnya, kita bisa pasang SSD-nya. Oke, ini laptop yang tadi kita upgrade ya. Tadi apa aja tuh? Kita upgrade RAM, upgrade SSD juga. Ini hard disk lamanya. Sama ganti baterai. Ini baterai lamanya. Jadi di SSD itu yang aku install adalah Windows 10 Pro. Yang sistem BIOS-nya itu pakai UV. Jadi kalian harus tahu tuh ada UV, ada Legacy juga. Kalau SSD-nya format GPT, UV. Kalau format MBR itu Legacy. Ini habis kita upgrade baterainya, harusnya bisa nyala tanpa kita colok charger. Kita coba ya. Lampu indikator ada di sini. Nyala ya. Nah, kita harus setting dulu. Kita spam F2 untuk masuk BIOS.
Kalau udah masuk BIOS, kita harus cek dulu di bagian boot. Nah, ini biasanya HDD 0 sama nama tipe SSD atau harddisknya itu yang ada namanya itu legacy MBR. Nah, kalau UV itu biasanya Windows Boot Manager. Ini kita naikin ke atas saja di bagian pertama, kita rubah jadi bootnya nomor 1. Di sini ada keterangannya F5, F6. Jadi kita pencet F6 aja. Kalau udah, kita pencet F10. Pilih yes. Setelah ini harusnya dia udah restart, terus ngebaca Windows yang ada di SSD-nya. Untuk booting pertama itu biasanya makan waktu, karena dia installing dulu di bagian drivernya. Soalnya kalau Windows baru dipasang tuh dia nggak ada drivernya kan. Jadi dia kayak ngebaca otomatis ke driver mesinnya. Oke, jadi ini Windows-nya yang baru di install tadi dari SSD. Tapi ini masih ada driver yang kurang dan belum siap pakai lah pokoknya. Jadi kita harus install driver dulu supaya hardware sama si Windows itu terhubung optimal. Untuk instalasi driver sama prepare yang lainnya itu sampai Windows ini siap pakai, mungkin nggak aku record ya. Jadi langsung kita skip aja. Oke, jadi ini laptop udah aku install driver juga, udah di setting juga Windows-nya, setting control panel yang nggak penting lah, sama visualnya. Nah, sekarang ini mau kita tes kecepatan bootingnya. Ini kondisi mati. Kita coba nyalain ya. 3, 2, 1. Kelihatan ya perbedaannya jauh lebih cepat dari yang video sebelum di-upgrade. Nanti habis ini kita langsung tes buka Google sama buka Microsoft. Ini nggak diapa-apain. Buka Microsoft dulu deh. Kita buka Google. Nah, lancar ya, langsung kebuka ya. Coba kita hubungin ke internet. Ini connect otomatis ya, tadi karena udah dikonekin.
Oke, kebuka. Lancar ya. Nah, gimana hasil upgrade-nya? Jauh lebih kencang kan? Emang ini prosesor sebenarnya masih bisa dipakai lah di tahun 2025 ini untuk multitasking. Tapi karena ini pakai GPU-nya bawaan Intel, HD grafik kalau nggak salah tadi tuh. Jadi ini buat ngegame ya nggak bisa, buat ngegame desain itu masih belum bisa. Walaupun ini udah di upgrade SSD atau ditambah RAM banyak, itu mau RAM 8GB, 16GB itu nggak bisa. Nah tadi di video kita upgrade RAM ke 6GB ditambah 4GB karena bawaannya 2GB kan. Nah tadi udah lihat sendiri kan hasilnya gimana, itu jauh lebih cepat. Ini coba kita tes lagi ya. Nah ini udah bisa nyala tanpa di charger karena tadi udah kita gantikan baterainya. Langsung ke welcome. Jadi buat teman-teman yang punya laptop Acer seri ini emang opsi dan jalan keluar lah buat ini supaya jauh lebih lancar gitu. Jadi kalau bisa jangan dijual dulu atau jangan dibiarin gitu. Karena ini prosesornya masih bisa untuk dipakai di tahun sekarang untuk Office, ngetik-ngetik atau YouTubean di Google itu masih bisa. Kayak multitasking ringan itu buat kerjaan kuliah, kantor itu masih bisa. Kecuali yang dua tadi, buat desain atau buat gaming. Kalau game-game ringan kayak game house atau game-game zaman sekolah dulu itu masih bisa. Tapi kalau untuk game-game sekarang tuh entah Valorant, Dota 2 gitu, IoDance itu udah nggak bisa. Nah ini udah bisa dipakai nih. Pokoknya hasil tes tadi terakhir itu bukti lah supaya kita bisa enak lagi pakai laptop ini gitu. Tadi sengaja pas di tes terakhir tuh pas baru nyala langsung dibuka Excel, buka Google, itu nggak ada kendala. Jadi nggak perlu kita refresh kayak gitu. Itu kelebihannya kalau kita udah upgrade SSD. Dan poinnya itu kalau kita upgrade itu jangan salah satu aja kayak SSD aja atau RAM-nya doang gitu. Itu jangan. Jadi harus imbang ya. Kalau kita upgrade SSD, RAM-nya juga harus dimaksimalin, harus diimbangin lah. Jangan udah upgrade SSD terus upgrade RAM-nya nggak di-upgrade kayak gitu misalnya. Itu bakal nanti terasa berat lah. Kita tetap nggak bisa. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau upgrade, jangan upgrade RAM-nya doang misalnya. Kan yang orang tua biasanya RAM-nya ditambahin coba nanti lancar gitu. Nggak. Karena pembacaan Windows itu OS-nya itu ada di hard disk. Nah, hard disk-nya kita ganti SSD karena speed-nya SSD itu 4 kali lebih cepat dari hard disk. Terus RAM juga untuk daya tampung aplikasi yang kita jalanin gitu. Ya, begitu. Sekian video dari saya. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, boleh komen aja di bawah. Selebihnya barangkali ada salah-salah, mohon maaf. Dan terima kasih udah mau nonton video saya sampai habis.